Wis, ini dengan unboxing hungkul besi goreng. Unboxing paket pesanan Shopee. Nomor resinya ini berupa PGA. Ini video unboxingnya sampai tes tanpa jeda. Wah, dusan poho orang. Ganti dus naon gitu. Terus bawaan. Oke, ini dia unitnya. Dusnya 1660 Ti. Ini saya mau langsung tes. Videonya dibuat tanpa jeda ya. Kita udah sediakan motherboardnya. Saya mau langsung tes unitnya. Kita lihat dulu. Unitnya, terus nomor serinya mungkin dicocokin dulu sesuai dengan yang dikirim. Oke, kita langsung cek ke motherboard. Ntar kita cocokin dulu ininya, nomor serinya dengan didus. Mana nomor seri? SN. Oh, ini SN-nya 2122. Betul, sama. Kita langsung coba ke motherboard yang udah disiapkan. Secara fisik sih aman ya, cuman memang udah buka segel, ripasta, kipas aman. Oke, kita coba dari HDMI dulu. Nanti kita coba semuanya, semua portnya kita coba. Di sini ada 4 display port, 1 HDMI, semuanya kita coba ya. Sesuai perjanjian ini no minus. Sekarang kita coba pakai ini HDMI dulu. Ini saya menggunakan power supply-nya Cooler Master 1200 watt 80 plus volt ya. Jadi tidak ada keraguan untuk menyalahkan power supply kalau ada trouble di VGA-nya. Oke, kita nyalain motherboardnya. Sudah mutar. Mulai tampil di sini. Kita langsung melakukan pengetesan. Cek dulu drivernya udah masuk belum, terbaca atau belum. Di sistemnya sih udah ada bekas instalan RTX ya, jadi harusnya drivernya nanti kedetek sendiri. Kita scan dulu drivernya di sini supaya langsung masuk driver untuk VGA-nya biar kedetek. Nah, udah mulai kebaca nih drivernya. Driver masuk, nanti kita restart dulu sekali. Oke, udah baca 1660 Ti. Kita cek dulu GPU Z-nya. Lalu nanti kita shutdown untuk coba port display portnya ketiga-tiganya ya. Ini kita pakai HDMI. Untuk ininya udah kebaca 1660 Ti GB. Oke, idle-nya di 37 derajat sehat. Kita shutdown dulu. Kita shutdown. Sekarang kita mau pindah ke display portnya ya. Saya mulai display port yang bawah, nanti ketiga-tiganya kita tes untuk display portnya. Display port pertama nanti kita pindahin pas di Windows saja.
Untuk yang ke atasnya lagi ada total 3 display port yang akan kita coba untuk pengetesan portnya normal semua. Oke, sudah masuk Windows, kita mau pindahkan slot display portnya, kita pindahkan ke yang satu lagi. Oke, sudah tampil. Sekarang kita pindah ke display port yang paling atas terakhir. Kalau HDMI udah tadi pertama. Masih belum ya, kita shutdown dulu di sini. Oke, bisa dilihat kipasnya. Oke, ini udah mati. Sip. Sekarang kita coba lagi display port atas ya, tadi belum tampil. Nyalain. Oke, display port yang terakhir udah nyala normal. Kita tinggal tunggu masuk Windows, lalu lakukan pengetesan. Saya menggunakan OCCT untuk tes 3D-nya. Agak susah nampilnya ya, display port atasnya nih. Coba ke display port yang di monitor sebelah ya. Ini ada satu lagi. Saya colok ke sebelah sini. Untuk ke monitor yang sebelah kanan ya, ini nggak kelihatan di kamera. Masih nggak tampil juga. Masih belum tampil ya display portnya. Masih belum tampil. Coba ke sini lagi. Display port yang ini, monitor ini. Tadi ke sebelah masih nggak tampil. Coba display port yang bawah. Coba display port sebelah lagi ya. Kita shutdown dulu ininya. Shutdown motherboardnya. Ini saya mau coba display port ke kabel ke monitor sebelah sana. Sini ya, kita biar kelihatan. Ini di sini ada dua monitor. Saya coba ke monitor yang kanan.
White kan dulu. Nah gini ya, saya coba ke monitor ini ya untuk display portnya. Yang ini saya coba HDMI ya, langsung tampil dua aja. Oh satu aja deh, HDMI-nya nggak muat. Saya coba display port ke sana. Oke, tampil ya, display portnya tampil sebelah sini. Jadi semua display portnya udah dicobain dan nampil normal. Sekarang kita mau melakukan pengetesan untuk 3D-nya. Ya, kita pindahin lagi ke monitor ini buat ngetes ya. Kita cabut dulu, display portnya udah oke. Sekarang kita pakai HDMI-nya saja biar ke monitor ini. Oke, kita deketin lagi kameranya untuk ngetes. Sip. Nah, ini kita mulai tesnya dari OCCT dulu untuk pengetesan 3D adaptif. Untuk drivernya cek ulang. Kita cek di GPU Z untuk drivernya udah terinstall, masih terinstall dengan baik. Oke. Driver yang dipakai tahun 2025 bulan 9, masih driver yang terbaru. Yang lumayan baru ya, masih terbaru lah. Nah, kita tunggu loading. OCCT-nya udah masuk. Sekarang di 3D adaptif saya mau ngetes mulai dari 38% sampai 100% proses 3D dengan variannya di increase-nya 9% perubahannya dalam setiap 14 detik. Oke, ini kita tunggu dulu loadingnya. Sip. Oke, kita start. Nanti kalau ada error dia akan tampil di kolom sebelah sini. Ada indikasi error atau apapun bisa diperhatikan di sini ya. Kalau ada error, kita tungguin minimal 6 menit sampai 15 menit. Temperaturnya ada di sini. Oke, kita tinggalin dulu sebentar untuk biar dia pengetesannya jalan aja. Kita tinggalkan di sini.
Pengetesan 3D udah berjalan 11 menit untuk temperatur di 71,6, 71,7 ya, sekitaran 71 sampai 72. Temperaturnya sekarang nah itu 72,1, 72,2. Oke, kita masih terusin dulu ya. Ini udah berjalan 11 menit 25 detik. Nah, tante nonton horor lebih mudah. Iya, tante yang nonton horor mah.
Barang jual barang. Iya. Malah kan malah gitu bolak balik. Ulangan jadinya. Oh. Wah, si Dodi kan itu apa sih mau ngomong ke si Arif tadi mah bisa jadi kayak apa dari monitor. Oh iya benar. Namun gitu. Lila. Ya, tadi kayak gitu. Oh, tinggal cusnya. Ah, ya. Oke, untuk pengetesan 3D-nya sudah lolos ya, sudah cukup lama 16 menit 45 detik. Kita stop dulu sekarang. Nah, lalu saya mau lanjut di pengetesan VRAM. Kita back di sininya, lalu pilih VRAM, start, loading dulu. Start lagi. Pengetesan VRAM dimulai.
Pengetesan VRAM-nya udah selesai, cukup di 7 menit 30 detik. Kita stop. Lalu kita close. Close juga GPU Z-nya, terus kita mau restart dulu. Habis restart kita mau langsung benchmark pakai preset Extreme HD. Preset yang berat ya. Oke, kita langsung masuk ke benchmark yang dipakai saat ini di pakai Unigine Valley. Presetnya menggunakan Extreme HD, Extreme HD. Kita mulai untuk benchmarkingnya, pengetesan benchmarknya. Masih belum mulai. Nah, kita mulai benchmarknya. Temperatur saat ini di 68-69 untuk preset Extreme HD. Kita tunggu selesai aja dulu, masih proses benchmarkingnya berjalan.
Benchmarknya sudah mau selesai, tembus di temperaturnya tembus di 74 ya. 74 derajat, open case, tidak pakai case. 74 derajat cukup panas. Nanti coba kita cek lagi. Oke, aman ya, benchmark aman, 3D aman, semuanya aman. Sekarang kita shutdown dulu, cabut, lepas listrik lah istilahnya, lepas listrik, lepas dari motherboard. Nanti kita pasang lagi, baru kita tes lagi. Paling tes 3D aja sebentar. Cabut ini ke layar, cabut power, dan cabut ke motherboard ya, biar lepas listrik lah istilahnya. Unit sih nggak terlalu banyak minus ya, nggak terlalu banyak karat, nggak ada sih karat, cuman ini udah mulai korosi aja, tapi it's okay. Oke, kita coba lagi pasang kembali ke motherboardnya, dan kita langsung lanjut lagi tes 3D-nya sebentar saja. Pasang ke motherboard, kita nyalakan kembali. Belum tampil tampaknya, bentar ya. Oke, nyalain lagi. Belum ada tampil, sebentar. Oke, coba lagi power, masukin powernya, bentar. Kita masukin lagi powernya ya. Ini kita pengetesan ulang setelah dilepas listrik ya. Takutnya setelah dites dia jadi bermasalah atau keluar penyakitnya. Sekarang kita on kan lagi. Nyala ya. Setelah dites nggak mau nyala ya, sebentar ya, kita ganti motherboard. Coba ini cabut pasang dulu. Oh iya, coba lagi tanpa PGA ya. Nyala tanpa PGA, nyala. Cek di monitor, nyala ya tanpa VGA. Kita pasang VGA-nya lagi sekarang. Ini setelah pengetesan nih, kita cabut listrik lalu kita pasang kembali. Kita matiin dulu power supply-nya ya. Mudah-mudahan nggak ada trouble nih. Tadi nggak mau nyala dia. Kenapa nih? Remote-nya kita cabut. Sekarang kita pasang dengan hati-hati. Oke. Nggak mau nyala ya. Nggak mau nyala nih ya. Setelah dites. Tidak mau nyala juga. Apa PGA-nya?
Ini saya coba ke motherboard lain ya. Motherboard lain kita pastikan aja. Agak panik juga nih. Oke, ini kita ganti. Sekarang kita pakai motherboard yang ini. Mudah-mudahan bukan masalah di VGA-nya. Oke, mouse keyboard kita pasang. Oke, kipas prosesor. Sekarang saya mau pasang VGA-nya. Oh, kita nyalain dulu ya. Ini VGA-nya ya. Kita nyalain dulu tanpa ini, tanpa VGA ya, tanpa VGA, tanpa terpasang VGA yang ini. Nyala ya. Kita lihat ke monitor. Oke, aman. Ini udah ganti motherboard ya. Sekarang kita mau pasang VGA yang 1660 Ti ini. Powernya. Nyalain lagi power supply-nya. Oke, tidak mau nyala ya. Tidak mau nyala. Dari VGA-nya kalau dipasang ke motherboard lain juga sama. Jadi nggak mau nyala. Setelah dites tadi kita shutdown, lalu kita nyalain lagi, dia nggak mau nyala ya. Ini udah ganti motherboard. Jadi indikasinya VGA bermasalah nih. Saya matiin dulu power supply-nya. Nih, VGA 1660 Ti-nya ya. Cek aja sesuai ya. Ini kita coba pakai VGA lain ya, VGA lain. Membuktikan ini bukan masalah dari VGA-nya. Sekarang kita nyalain nih. Ya, berputar ya. Lihat tampilannya di sini. Nih. Oke. Kalau kita pakai lagi VGA ini, tadi setelah dites jadi nggak mau bikin motherboardnya nggak mau nyala ya. Ya. Oke, kita matiin. Sekarang matiin power supply. Kita pakai lagi VGA yang ini. Jadi bermasalahnya setelah dites. Bermasalahnya setelah selesai dites ya. Selesai dites, di shutdown, ternyata jadi bermasalah setelah selesai tes. Dan saya pengetesannya tidak menggunakan Furmark karena itu merusak. Oke, tidak mau nyala ya. Tidak mau nyala sama sekali. Nih. Ini power supply udah on. Kita on kan dari sini. Tidak nyala ya. Jadi VGA-nya terindikasi ada masalah. Mohon maaf karena kita udah lakukan pengetesan sebaik mungkin, seteliti mungkin. Setelah tes, kita cabut VGA-nya untuk menghilangkan dayanya dulu. Ternyata dipasang lagi setelah tes jadi tidak mau nyala. Ke motherboardnya bahkan tidak mau nyala kalau dipasang VGA ini. Terima kasih